Kisah mengenai pedang legendaris Excalibur yang begitu kokoh tertancap pada sebuah batu. Karena kekuatan besarnya, tidak ada satupun kesatria yang sanggup untuk mengangkat pedang tersebut. Hanya dia yang terpilih yang kemudian dapat menghunusnya lalu menjadi seorang raja besar di daratan Eropa. Begitulah kisah Raja Arthur memperoleh pedang Excalibur menurut kisah rakyat Inggris. Namun tahukah sahabat jika kisah yang hampir sama juga ada di Indonesia? Batu patok gajah atau paku pengikat gajah adalah sebuah pasak batu yang konon ditancapkan oleh Mahapatih Gajah Mada saat mengucapkan Sumpah Palapa. Keberadaannya yang penuh misteri, bahkan mesin eskavator yang digunakan untuk menggali tidak pernah mampu mencapai ujung batu patok gajah tersebut. Berikut kita simak kisah selengkapnya. Sungguh begitu luas pengetahuan dharma agama Hindu yang perlu kita ungkap dan pelajari. Berpatokan pada kitab suci serta berbagai sumber sejarah peninggalan masa lalu, kami akan menghadirkan berbagai kisahnya untuk sahabat pahami. Tekan tombol like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi jika sahabat suka dengan video-video seperti ini. Dukungan sahabat adalah semangat bagi kami. Jangan lupa untuk follow akun TikTok @widyabali75. Terima kasih. Kali ini kita akan berkunjung di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pendopo Agung Trowulan berdiri di atas situs yang diyakini sebagai tempat pembacaan Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada. Berlokasi di Dusun Lingkup, Desa Sentenorejo, Kecamatan Trowulan. Pendopo Agung Trowulan merupakan salah satu tempat yang menjadi bukti eksistensi Kerajaan Majapahit yang mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pendopo Agung Trowulan dibangun oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Bina Mojopahit pada tahun 1964 sampai 1973. Arsitektur bangunan Pendopo Agung berbentuk joglo, di mana tiang utama atau soko guru beralaskan upak batu peninggalan zaman Majapahit. Sesaat setelah masuk melalui pintu gerbang utama, terdapat sebuah tugu prasasti yang di atasnya diletakkan sebuah patung Gajah Mada sebatas kepala sampai badan. Berdiri juga di sana patung Raja Brawijaya dengan dinaungi sebuah payung kerajaan. Pada bagian belakang pendopo terdapat dinding dengan relief yang menceritakan kisah sejarah kerajaan Majapahit. Di bagian ujung belakang komplek Pendopo Agung terdapat sebuah petilasan yang dipisahkan oleh sebuah tembok. Lokasi tersebut dipercaya sebagai tempat di mana Raden Wijaya pernah melakukan meditasi sebelum beliau membuka pemukiman di hutan tarik di tepi Sungai Brantas, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Masih di dalam kompleks Pendopo Agung Trowulan, tepatnya di belakang Pendopo Agung, kita akan menjumpai sebuah tonggak batu yang menancap di tanah dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Batu itu telah terlebih dahulu ada di sana sebelum Pendopo Agung dibangun. Konon batu tersebut ditancapkan langsung oleh Mahapatih Gajah Mada saat beliau mengucapkan sumpah amukti yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Menurut cerita yang ada, pasak batu menancap ke tanah sampai ke kolam segaran yang berjarak 400 meter dari Pendopo Agung. Tonggak ini pernah digunakan sebagai tiang tempat mengikat gajah dan kuda kendaraan Patih Gajah Mada. Demikian hingga disebut sebagai patok gajah atau paku pengikat gajah. Batu patok gajah terlihat miring. Demikian dikatakan bahwa Mahapatih Gajah Mada dahulu memang sengaja menancapkan batu itu demikian karena untuk menunjukkan kesaktiannya. Dan pada saatnya nanti hanya akan ada satu orang yang bisa mencabut pasak batu tersebut, di mana dia dipercaya sebagai reinkarnasi Gajah Mada. Tidak mudah mencabut batu patok gajah tersebut. Berdasarkan pengakuan warga sekitar komplek Pendopo Agung, tonggak batu itu sangatlah kokoh, bahkan untuk menentukan panjangnya saja sangatlah sulit.
Sempat sebelumnya tonggak batu itu digali, namun hasilnya nihil. Sudah banyak yang pernah mencoba, namun selalu gagal. Bahkan sampai sempat diangkat menggunakan alat berat, namun tetap saja tidak ada hasilnya. Jika memang benar batu patok gajah menancap di tanah sampai menuju kolam segaran yang berjarak 400 meter dari pendopo agung, mungkin saja pilar itu merupakan sebuah tongkat sakti. Namun itu hanyalah sebuah hipotesa kami saja, karena keberadaan pilar batu tersebut mengingatkan pada kisah Dewa Brahma dan Dewa Wisnu dalam Siwa Purana, di mana Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ingin melihat siapa yang terbesar di antara keduanya. Terdengarlah suara gemuruh yang disertai pilar petir besar. Suara itu menuntun para dewa untuk menemukan ujung pilar tersebut. Yang mampu mencapai ujungnya, maka menjadi yang terbesar. Dewa Wisnu menuju pada bagian bawah, dengan Dewa Brahma mengarah pada bagian atas. Namun hal itu tidak menemui hasil apapun, karena pilar tersebut adalah Siwalingga yang tidak memiliki ujung maupun pangkal, selayaknya alam semesta raya ini. Tentunya kita sudah tahu mengenai kehebatan dan kecerdikan Mahapatih Gajah Mada. Dengan diplomasi politiknya mampu mempersatukan wilayah Nusantara. Kekawin Nagara Kartagama dan Serat Pararaton menegaskan karena keberhasilan Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara yang mampu menyelamatkan Prabu Jayanegara dalam peristiwa pemberontakan Rakuti, mengantarkannya sebagai patih, kemudian menjadi Mahapatih pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Selanjutnya menjabat sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan kerajaan Majapahit pada puncak kejayaannya. Baiklah sahabat, sekian dulu informasi kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.